Oke, bayangkan ini. Saat ini, detik ini juga, ada perang digital rahasia yang lagi terjadi, tepat di dalam smartphone yang Anda pegang. Di ulasan visual kali ini, kita nggak cuma bahas teknis yang membosankan. Enggak, kita bakal membedah isi di Android Malware Handbook dan membawanya jadi semacam kisah detektif cyber yang menegangkan. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita bakal nyebur ke dunia gelap cyber yang, jujur aja, mind-blowing banget. 3 miliar. Iya, Anda nggak salah dengar. 3 miliar perangkat di seluruh dunia itu berjalan pakai sistem Android. Skala yang luar biasa masif ini bikin Android bukan cuma jadi fondasi digital paling populer sepanjang sejarah, tapi juga ibaratnya tempat kejadian perkara paling menggiurkan buat para hacker. Bayangin aja potensi keuntungannya kalau mereka cuma berhasil menembus katakanlah 1% aja dari 3 miliar perangkat itu. Ngeri kan? Terus, pertanyaannya gini, gimana caranya kita melindungi 3 miliar saku orang dari pencopet yang wujudnya aja nggak kelihatan? Nah, ini dia inti cerita kita hari ini. Ini adalah pertaruhan tingkat tinggi, sebuah permainan kucing-kucingan yang nggak ada ujungnya, antara si pembuat malware kriminal yang terus berevolusi dan para ahli keamanan siber yang mati-matian berusaha selangkah lebih maju. Bagian pertama, lanskap gelap malware Android, melacak jejak digital. Oke, mari kita mulai. Kalau kita mau paham seberapa canggih ancaman zaman now, kita harus lihat sejarahnya dulu. Balik ke tahun 2010, kejahatannya tuh masih lumayan simpel, kayak droid SMS yang diam-diam nyedot pulsa. Tapi coba perhatiin, gimana levelnya naik drastis. Tahun 2011 ada Droid Dream yang mulai ngakalin sistem buat ambil alih kontrol root di HP. Terus lompat ke 2016, kita ketemu sindikat raksasa kayak Triada. Ini gila sih, malwarenya udah ditanam dari pabrik sebelum HP-nya Anda beli. Belum lagi munculnya keluarga Joker, jaringan masif yang fokus ke penipuan langganan berbayar. Jadi ya, ini bukan lagi soal hacker iseng di kamar, ini murni sindikat cyber profesional. Masuk ke bagian 2, membedah ancaman, autopsi digital. Nah, buat ngadepin ancaman yang kompleks banget itu, para penyelidik siber kita pakai 2 pendekatan, persis kayak detektif yang lagi investigasi kasus. Pertama, analisis statis. Ini tuh ibarat baca cetak biru dari kode aplikasinya, buat cari kejanggalan tanpa bener-bener ngejalanin kodenya. Terus yang kedua, analisis dinamis. Di sini, sang analis benar-benar ngejalanin program jahat itu di dalam ruang interogasi digital atau kita sebutnya emulator yang aman. Mereka pantau secara live kemana malware ini ngirim data dan informasi apa aja yang diam-diam dia curi. Tapi ingat, para kriminal ini licin banget. Mereka tahu kalau kodenya lagi diintip. Makanya mereka pakai taktik anti-analisis yang super cerdik. Salah satu trik andalan mereka itu namanya refleksi. Jadi, alih-alih naruh kode jahat di depan mata, mereka bikin aplikasinya kelihatan bersih pas dianalisis statis. Tapi, begitu aplikasinya diinstal dan jalan di HP korban, bom, dia diam-diam narik komponen jahatnya dari internet. Niat aslinya baru ketahuan pas semuanya udah benar-benar terlambat. Pinter, tapi jahat banget. Makanya, kunci utamanya adalah nangkap basah mereka pas lagi beraksi pakai analisis dinamis tadi. Prosesnya lumayan bikin deg-degan nih. Analis nyiapin emulator, terus pakai alat penyadap jaringan bernama TCP/DAM buat ngerekam komunikasi rahasia mereka, dan nyegat jalurnya pakai alat bernama Frida. Frida ini ibarat serum kejujuran buat si aplikasi. Lewat sini, detektif digital kita bisa nonton langsung gimana malware, kayak Xenomorph misalnya, secara dramatis numpangin layar login bank palsu tepat di atas aplikasi m-banking asli Anda. Gila, semuanya terekam jelas secara live. Lanjut ke bagian 3, deteksi skala besar dengan AI. Jaringan CCTV pintar. Meskipun bedah manual tadi itu detail banget, sayangnya metode itu nggak bakal bisa ngejar kecepatannya si pembuat malware. Coba Anda pikirin angka ini. 100.000. Ya, ada lebih dari 100.000 aplikasi baru dirilis setiap bulannya. Jelas nggak ada pasukan manusia di dunia ini yang sanggup ngecek 100.000 aplikasi satu-satu setiap bulan. Nah, di titik inilah machine learning atau kecerdasan buatan masuk sebagai satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal buat ngedeteksi ancaman di skala sebesar itu. AI ini kerjanya kayak detektif robot yang nggak pernah tidur. Apa sih yang dia cari? Dia bakal ngecek parameter-parameter spesifik. Misalnya, ngapain aplikasi center tiba-tiba minta izin buat ngakses kontak HP Anda? Mencurigakan kan? AI juga ngelacak koneksi ke IP yang aneh, nyari aktivitas loading kode secara diam-diam, atau mendeteksi API tersembunyi yang sengaja ditutupi si hacker. AI ini secara instan ngunyah semua data statis dan dinamis itu dalam hitungan detik.
Dan untuk ngakali malware yang pinter nyembunyiin kodenya, para peneliti bikin senjata rahasia ini, Triadic Suspicion Graph atau TSG. Ini semua brilian banget. Jadi daripada cuma ngecek satu aplikasi, TSG ini bertindak kayak jaring laba-laba raksasa. Dia memetakan hubungan matematis antara aplikasi baik, aplikasi jahat, dan titik-titik sistem Android. Mau sehebat apapun si hacker nyamar, pola kejahatan mereka pada akhirnya bakal nyangkut juga di jaring ini. Semacam jebakan maut yang nyaris mustahil buat dihindari. Bagian keempat, ciri khas pembajak perangkat, memprofil kriminal. Coba kita pakai AI tadi buat ngebaca profil para kriminal digital ini. Perhatiin deh datanya. Ini benar-benar nunjukin betapa bedanya mereka. Hampir 90% malware jenis routing itu secara barbar minta izin buat ngebaca status HP Anda, tujuannya ya buat ngambil alih sistem secara penuh. Bandingin sama aplikasi normal yang cuma sekitar 30% aja yang minta izin itu. Gap atau perbedaan ekstrim inilah yang langsung bikin alarm merah AI berbunyi nyaring. Beda lagi ceritanya, kalau kita ngomongin spyware, si pengintai senyap. Profiling AI buat jenis ini ngeri banget. Spyware itu haus banget sama data lokasi presisi Anda, karena mereka mau ngelacak pergerakan Anda meter demi meter, setiap waktu. Yang lebih gila, mereka minta izin untuk ngendaliin fitur telepon Anda. Kenapa? Biar pas Anda sadar uang Anda diculik dan pihak bank nelpon buat verifikasi darurat, spyware ini bisa langsung mutus teleponnya bahkan sebelum HP Anda sempat berdering. Merinding gak sih bayanginnya? Terakhir, ada trojan perbankan, atau gampangnya perampok dompet digital. Profil mereka itu punya satu obsesi, ngebajak izin SMS Anda. Logikanya gini, pas Anda transaksi bank, pasti ada SMS OTP dong? Nah, malware ini bakal nipu sistem HP Anda, nyolong kode OTP itu, nguras rekening Anda sampai ludas, lalu menghapus jejak SMS-nya seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Kontras banget kan sama aplikasi normal yang nyaris nggak pernah nyentuh kotak masuk SMS Anda? Tapi tenang, jangan panik dulu. Dari penjelasan di buku ini, kita bisa lihat kalau pertahanan kita juga super tangguh. Ada satu kutipan menarik dari VP Keamanan Android yang merangkum kemenangan kita sejauh ini. Beliau bilang, sekarang ini butuh biaya yang jauh lebih mahal buat meretas Android dibanding gabungan sistem operasi mobile lainnya. Ya, berkat lapisan AI, deteksi pola, dan kerjasama pakar keamanan global, ngejebol Android zaman sekarang itu udah jadi pekerjaan yang super mahal dan bikin frustrasi para hacker. Ini pencapaian rekayasa keamanan yang wajib banget kita apresiasi. Tapi ingat, kita nggak boleh lengah. Kita udah lihat sendiri kan gimana musuh tak kasat mata ini berevolusi dari cuma nipu pulsa SMS sampai jadi sindikat bayangan yang bisa ngakalin AI. Jadi, ada satu pertanyaan besar yang tersisa buat kita renungkan bareng. Di saat pertahanan algoritma kita makin canggih dan tak tertembus, mutasi mematikan macam apa yang sekarang lagi diracik sama para hacker di markas bawah tanah mereka untuk membalas dendam? Sepertinya, kisah detektif digital di saku kita ini masih jauh dari kata tamat. Teruslah waspada dan sampai jumpa di ulasan visual berikutnya.